Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Hadirin sidang jamaah ya, kajian iftar yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, pemuda-pemudi ya, adik-adik yang semuanya semangat di dalam mengikuti kajian ya. Ini setiap hari atau seminggu berapa kali Bapak Ibu? Setiap hari nggih, Masya Allah gitu nggih. Jadi luar biasa tiap hari bisa mengadakan kegiatan secara bersama-sama. Harapan besarnya kita di dunia berkegiatan bersama-sama dalam kebaikan. Semoga kelak di surga kita juga bersama-sama. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sore hari ini, pada sore di bulan Ramadan, hari ke berapa nggih Bapak Ibu? 20 nggih, Masya Allah. Jadi Ramadan kayaknya cepat atau lambat Bapak Ibu? Cepat sangat nggih. Jadi sudah ibaratnya kita nggak ngerasa sudah 20 hari kita melaksanakan Ramadan. Berarti kurang lebih sekitar 9 atau 10 hari lagi kita selesai ya. Setelah itu sholat Idul Fitri. Sudah persiapan lebaran semua Bapak Ibu? Sampun nggih? Nah, biasanya kalau adik-adik itu sudah siap-siap baju baru gitu nggih. Sudah sarung baru, peci baru gitu nggih. Nah, begitu juga dengan bapak ibunya gitu kan. Cari baju yang kopelan itu kan ya, yang sekeluarga bisa seragam ini juga. Hadirin yang dirahmati Allah ya, semoga amalan ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita tentang hadis arba'in, yaitu hadis nomor 15 ya. Yang dulu sudah pernah kita sampaikan tapi hanya beberapa poin saja. Nah, saat ini kita lanjutkan kembali pembahasannya. Jadi dulu kita membahas tentang hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Masih pada poin pertama itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dulu pernah kita belajar bersama, yang namanya iman itu intinya ada 3. Yang pertama adalah iman itu at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati kita semuanya. Jadi hati kita membenarkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan segala urusan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, membenarkan bahwasanya alam semesta Allah yang mengatur dan menciptakannya. Ya, begitu juga dengan diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-iqraru bil lisan. Setelah hati kita membenarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lisankan. Ya, kita ikrarkan dengan lisan kita, dengan membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah
yakni al-amalu bil arkan. Ya. Jadi perbuatan, kalau amal wal arkan, bil arkan ini berarti kan bukti. Bukti kita iman kepada Allah dan bukti kita sudah mengikrarkan kalimat syahadat, yaitu kita mau melaksanakan ibadah-ibadah, perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya beriman itu seperti itu. Iman kalau hanya dalam hati saja tidak dibuktikan dengan amal perbuatan, itu belum dikatakan iman yang sempurna. Makanya orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan manusia, ya, mereka akan menjawab yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mau mengikuti syariat Islam. Mereka tidak mau beribadah sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini orang-orang kafir Quraisy itu juga beriman. Artinya beriman itu percaya kepada Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bukti di dalam kita beriman kepada Allah adalah kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Nah, dan kemudian tadi disampaikan juga fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi karakter seorang muslim, ciri seorang muslim yang ini harus kita tanamkan dalam diri kita, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang fal yakul khairan, maka hendaknya ngomongnya yang bagus-bagus. Ngajari kepada anak-anaknya ngomongnya sing apik-apik, ya. Enggak boleh ngomong-ngomong yang di luar, yang tidak biasa, atau yang ngomong dengan kata-kata yang kasar, ya, dengan kata-kata yang bentak dan lain sebagainya. Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, ya, supaya menjadi karakter muslim yang sesuai disampaikan dalam hadis ini. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ciri seorang mukmin itu adalah ucapannya selalu enak didengar oleh orang lain. Ucapannya selalu sejuk didengar oleh orang lain. Ucapannya santun, ya. Tidak keluar kata-kata yang kotor, ya. Tidak keluar kata-kata kaki empat dan lain sebagainya. Nah, ini ciri daripada seorang muslim. Jadi dari lisan kita ini begitu banyak manfaatnya, begitu banyak maslahahnya yang akan menyelamatkan kita kepada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita nih, gara-gara lisan manusia itu bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan dan bisa memasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Itu gara-gara lisan, Bapak Ibu. Ya, lisan yang tertata ya akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kita melihat di masyarakat juga seperti itu kan ya. Jadi yang punya tutur kata sopan santun, ngomongnya juga nggak pernah nyakitin orang lain, pasti dia dihargai di masyarakat. Tapi kadang kalau ucapannya sudah nggak bikin nyaman orang gitu kan ya, apalagi ngomongnya selalu menyelekitkan orang, yaitu pasti orang tersebut juga nggak banyak temen dan kadang nggak pengen berbicara dengan dia, mbok malah disakiti. Nah ini Bapak Ibu ciri-ciri orang yang yu'minu billah gitu kan, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dulu sudah pernah beberapa poin, jadi lisan itu bisa menyelamatkan kita dari kerugian di dunia dan akhirat. Karena Allah sudah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Asr. Adik-adik hafal semuanya surat Al-Asr?
Hafal? Wal asri. Hafal ya? Nah, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusrin gitu kan nggih. Demi masa, demi waktu, jadi Allah bersumpah ya, Allah menggunakan wawul qasamnya di situ yaitu makhluknya. Salah satu makhluknya adalah al-asr itu Bapak Ibu. Jadi adalah waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Yang dimaksud di sini kerugian itu bisa rugi di dunia dan rugi di akhirat. Gitu kan. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh gitu kan. Nah, insya Allah kita ini memproses diri kita menjadi orang-orang yang pertama tadi beriman, yang kedua yaitu yang senantiasa menjalankan amal soleh. Ya, amal soleh itu banyak, ya, ada banyak sekali amalan-amalan kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Ya. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi lisan kita itu akan menjadi lisan yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu ya, ketika kita mau menjadi orang-orang yang tawasau bil haqq tawasau bis sabr. Menasehati di dalam kebenaran. Artinya kita mau berdakwah, ngomongi orang, nasehatin orang, nasehatin keluarga kita, nasehatin anak-anak kita, nasehatin tetangga-tetangga kita. Ada kultum. Nah, ini salah satu tawasau bil haq Bapak Ibu. Jadi hak di sini adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis itu disampaikan. Itu namanya berwasiat dengan kebaikan. Ya, kebaikan itu ya Al-Qur'an itu. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam menjalankan Islam itu tidak semua orang mampu istiqomah. Tidak semua orang itu rajin di dalam beribadah. Lah saatnya kita menjadi orang-orang yang ketika melihat temannya, saudaranya sedang futur, melihat saudaranya kok loyo tidak semangat di dalam beribadah, nah, kita beri masukan kepada dia, beri nasihat kepada mereka semuanya untuk senantiasa sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lisan kita mampu menyelamatkan kita dari api neraka, menyelamatkan kita dari kerugian dunia dan kerugian di akhirat. Kemudian dengan lisan pula manusia bisa beramal dengan amalan terbaik. Sebagaimana sabda Nabi ya, ketika sahabat bertanya, Ayyul a'malu khairun ya Rasulullah. Amalan apa yang termasuk amalan-amalan terbaik ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, antufariqad dunya wa lisanuka radbun bidzikrillah. Antufariqad dunya, yaitu ketika kamu berpisah dari dunia ini, nah gitu. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, ya, karena manusia pasti mengalami kematian. Entah itu kapan waktunya kita tidak tahu. Ya. Cara kita meninggal dunia kita juga tidak tahu. Tempatnya di mana, nah, kita juga tidak tahu. Sehingga misteri daripada kematian itu kan misterius sekali. Caranya ya kita tidak akan pernah tahu. Tempatnya di mana besok kita meninggal ya juga tidak tahu gitu kan.
bagaimana caranya itu. Nah, sehingga kata Rasul, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa zikrul maut, yang mereka mau mengingat kematian, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita mengingat kematian itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan besok saya sudah nggak ada. Makanya amalan-amalan terbaik harus dipersiapkan. Walisanuka radbun bidzikrillah, dan lidahmu senantiasa radbun, basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini Bapak Ibu. Jadi salah satu amalan terbaik itu yaitu dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, jadi ini mari kita biasakan zikir dengan kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah gitu kan. Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini kita lazimkan, kita seringkan gitu kan. Kita budayakan di dalam kehidupan kita. Karena ini salah satu amalan yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi. Yaitu ketika kita meninggalkan dunia ini dan lisan kita selama di dunia basah mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir terus kepada Allah. Ya. Jadi dalam keadaan berdiri kita mengingat Allah, kan gitu kan, dalam surat dalam Al-Qur'an itu kan gitu nggih Bapak Ibu. Ali Imran itu. Kita kiaman mengingat Allah gitu kan. Wa qu'udan, dan kita duduk pun juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian seperti yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Wala junubihim itu kan, dan ketika kita berbaring pun juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Persiapan mau tidur ya, membaca doa terlebih dahulu minimal ini ya. Tapi zaman sekarang beda Bapak Ibu. Tidurnya megang HP kan gitu nggih. Sampai posisi tidur pun masih megang HP gitu. Ini banyak terjadi. Jadi yang diingat bukan Allah, tapi yang diingat adalah HP-nya gitu kan. Bangun tidur bukannya berdoa, tapi nyari HP gitu kan. Nah ini kondisi sekarang. Maka beruntung Bapak Ibu yang nggak punya HP gitu nggih. Yang nggak punya HP. Dan beruntung yang punya HP tapi memanfaatkan HP-nya dengan hal-hal yang baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan lisan pula ya, kita akan dimudahkan di dalam segala urusan dunia ini. Ana hadis Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja. Barang siapa yang sering mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim ya. Sering mengucapkan istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli hamin faraja. Hatinya menjadi lapang Bapak Ibu ya. Jadi kalau sering beristighfar ketika ada masalah ataupun tidak ada masalah itu kan, sering melafadzkan istighfar, maka Allah akan melapangkan hati kita. Allah akan menjadikan kita sabar, dan Allah akan menjadikan kita bijak di dalam bertindak. Wa kulli dzikin mahroja, dan setiap kesempitan Allah akan mendatangkan jalan keluarnya, solusi Bapak Ibu. Ya, kadang banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Allah membantu dari kesulitan-kesulitan yang ada pada kita. Tiba-tiba ada yang bantu, baik perantara apa, manusia gitu kan ya. Baik dari perantara orang lain, tiba-tiba kok ada yang bantu kita ketika kita kesulitan. Nah itu adalah pertolongan dari Allah. Maka sering-sering beristighfar itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dengan istighfar itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Allah akan merizkikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini juga salah satu manfaat kita sering banget beristighfar, memohon ampun kepada Allah itu, yaitu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena rezeki itu kan banyak. Rezeki bukan hanya semata-mata uang saja, rezeki itu ya sehat, itu juga rezeki dari Allah, Bapak Ibu. Kita bisa berangkat ke masjid, mengikuti kajian, nah itu juga rezeki dari Allah. Ada yang mendengarkan kajian di luar sana, ya di luar masjid, itu juga salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Punya anak-anak yang soleh dan solihah, itu juga merupakan rezeki dari Allah. Nah, jadi rezeki itu bukan hanya sekedar materi uang, tapi kehidupan ini aja sudah rezeki dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita menyimak tadi apa yang kita pelajari adalah berarti seorang muslim itu hendaknya senantiasa menjaga lisannya, senantiasa berzikir kepada Allah, dan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ciri daripada orang muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang dikatakan muslim itu ya orang yang merasa aman, tetangganya merasa aman dengan kita. Kita muslim, tetangga kita merasa nyaman dengan kita, ya, itu berarti muslim kita sudah lumayan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita muslim, tapi tetangga kita kok nggak senang dengan kita karena ucapan kita mungkin jelek, tangan kita juga mungkin sering nempeleng orang, gitu kan, sering nyakitin orang, lisan kita juga nggak terjaga. Nah, orang kalau nggak merasa nyaman dengan kita, nah ini bukan muslim yang baik, Bapak Ibu. Muslim yang harus nantiasa belajar untuk memperbaiki diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya hadis itu berbunyi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mau menghormati, memuliakan tetangganya. Ya, tetangganya, Bapak Ibu. Jadi memuliakan tetangga ini ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mau memuliakan tetangganya, memperhatikan tetangganya. Ya. Kalau tetangga itu kan ringnya kan ada wal jaridil kurba gitu, nggih. Tetangga karib kerabat kita. Wal jaridil junub itu kan, nggih. Dan tetangga ya samping-samping rumah kita itu tetangga kita. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita ini wajib kita muliakan. Kenapa kita muliakan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup ini kan ya bersama masyarakat, bersama tetangga, dan Bapak Ibu semuanya sudah merasakan bertahun-tahun gitu, nggih. Dan ada apapun juga tetangga sering membantu kita. Ada hajatan juga tetangganya yang sibuk kan gitu. Begitu juga sampai besok kalau kita meninggal juga yang ngurus tetangga kita. Enggak mungkin kan Bapak Ibu, ya kita ninggal bisa ngurus diri sendiri. Jadi tetangga-tetangga kita punya peran di dalam kehidupan kita. Maka Nabi sudah memberikan wasiatnya fal yukrim jarohu. Maka muliakan tetanggamu. Kalau kata fal yukrim, ya kalau kita sering mendengar karimun gitu kan, ya mulia. Dan di sini artinya adalah syakhi.
Syakhi itu dermawan, berbagi. Jadi yang namanya muslim itu memuliakan tetangga itu dengan salah satunya berbagi, Bapak Ibu. Dermawan. Jadi berbaginya ya ke jauh-jauh boleh gitu kan. Tapi yang dekat-dekat juga kita perhatikan. Nah ini termasuk Masjid Ar-Rahmah ini ya. Salah satu cara yaitu fal yukrim jarohu, tetangga masjid itu ya dengan cara seperti ini. Ini juga salah satunya Bapak Ibu. Nanti ketika pembagian zakat fitrah juga dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Ini salah satu pengamalan daripada hadis ini juga. Jadi makanya kita senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa berinfak, bersodakoh kan gitu nge. Ya, kita sudah diberi kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasul itu menggambarkan seperti ini. Idza tabakhta fa'aktsir ma'aha. Jika kamu masak, maka perbanyak kuahnya, kayak gitu. Nah, ini salah satu berbagi yang diajarkan Rasulullah Bapak Ibu. Jadi kalau masak sop itu kuahnya yang banyak. Nah, kuahnya yang banyak nanti dibagikan ke tetangga dekat kita. Gitu. Kalau tetangga jauh-jauh kan nggak mungkin gitu kan ya. Nah, tetangga yang dekat-dekat kita itu dibagi sopnya. Jadi jangan sampai kita kadang masaknya enak, baunya kemana-mana ya Bapak Ibu. Wah, goreng, masak, bumbunya, baunya kemana-mana. Tapi tetangganya hanya dapat baunya tok gitu kan ya. Tapi tidak bisa mencicipi makanannya. Nah ini Rasulullah itu gitu. Idza tabakhta fa'aktsir ma'aha. Jika kamu masak, perbanyak kuahnya, dibagikan kepada tetangga kan gitu. Nah ini indahnya berbagi. Kemudian sabda Rasul juga, ittaqin nar walau bisyikin tamroh. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Bertakwalah, takutlah, jauhkanlah dirimu, jagalah dirimu dari api neraka. Walau bisyikin tamroh, walaupun hanya dengan separuh kurma Bapak Ibu. Ya, berbagi walaupun itu hanya sedikit. Nah, jadi salah satu manfaat kita berbagi itu adalah kita menjauhkan diri kita, menjaga diri kita dari api neraka. Ittaqin nar. Ya, jagalah diri kita semuanya dari api neraka walau bisyikin tamrin. Walaupun hanya separuh kurma ya, karena saat di Arab kan banyak kurma ya. Jadi kurmanya dibelah, satunya dikasihkan kepada orang lain. Satunya untuk dirinya sendiri. Walaupun kadang kita butuh sendiri. Walaupun kita dalam kesulitan ya, tapi kita mau berbagi kepada orang lain. Itu kan sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini sudah karakter seorang muslim. Apalagi dalam kondisi kita berkecukupan. Apalagi kita dalam kondisi ya banyak rezekinya, banyak hartanya. Nah, ini sudah seharusnya lebih hebat lagi dalam berbagi kepada orang lain. Ya, karena yang kesulitan saja dia mau berbagi kepada orang lain. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Dan kalau nggak mampu, walaupun dengan setengah kurma, dia nggak mampu, gitu kan ya. Dan belum mendapatkan apapun yang bisa dia bagi kepada orang lain, ya sudahlah, fabi kalimatin thayyibah. Dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya zaman pada sahabat dulu juga iri kepada orang-orang kaya yang ada di zaman Rasul itu.
Ya, kayak Utsman bin Affan, kekayaannya yang hampir ya ya termasuk orang-orang terkaya ya. Dia bisa bersedekah, bisa infak sebanyak mungkin. Sedangkan para sahabat yang hidupnya berkecukupan, gitu kan, mereka menyampaikan kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang kaya bisa sodakohnya luar biasa. Jelas-jelas mereka berarti kemungkinan, gitu, kemungkinan pahalanya akan sangat banyak sekali, gitu kan, dibanding kita orang yang nggak punya. Ini kira-kira gimana ya Rasul, kan gitu. Rasul juga menyampaikan, gitu kan, salah satunya adalah kalimatan thayyibah itu. Dengan ucapan yang baik, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita belum bisa berbagi ke sesama ya, tapi ucapan kita ucapan yang baik-baik keluar dari lisan kita, gitu kan. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang di bulan Ramadan gitu nggih. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita, kalau bahasa kita ya, bisa melipatkan amal, bisa melipatkan pahala di bulan Ramadan ini. Salah satunya apa ini? Berbagi Bapak Ibu. Berbagi untuk berbuka puasa itu kan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri. Barang siapa yang memberikan makan ya, kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya itu sama seperti orang yang sedang berpuasa itu. Jadi kalau kita mau dapat double pahala Bapak Ibu, ya, kita puasa ngasih bukaan untuk orang yang berpuasa. Jadi ketika kita mengasih bukaan kepada orang yang puasa, dia berbuka, pahala kita yang ngasih itu sama seperti kualitas dia puasa. Jadi kita sudah puasa, dapat pahala dari yang kita kasih juga. Oh, ini kan luar biasa, double gitu nggih. Itu kalau satu lah, kalau banyak orang, wah lebih banyak lagi gitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah di bulan Ramadan ini kita berbagi walaupun hanya sedikit, walaupun tidak banyak, kita mencoba untuk berbagi kepada sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini saja yang perlu kita belajar bersama pada hari ini, yaitu yang pertama tadi adalah kita memuliakan, kita berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Jadi Bapak Ibu kalau melihat saudara-saudara kita diem kayak gitu kan, nggak banyak omong gitu kan, nggak banyak berbicara, kadang ketemu atau di dalam masjid juga nggak terlalu banyak bicara, itu mungkin salah satunya juga mengamalkan hadis ini Bapak Ibu. Ya, jadi nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong yang baik, lebih baik diaman gitu daripada ngomong tapi nyakitin orang lain. Kemudian yang kedua adalah fal yukrim jarahu, ya, yaitu menghormati, memuliakan tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.